Terhitung mulai 1 Februari 2025 kemarin, pemerintah melarang warung kelontong menjual gas LPG 3 kg. Jika warung pengecer ingin menjual LPG, mereka harus memiliki izin dengan syarat mendaftarkan nomor induk berusaha atau NIB. Kebijakan itu membuat pedagang kelontong resah karena penghasilan dari warungnya bisa menurun. Padahal penjual gas LPG 3 kg di toko kelontong dianggap bisa membantu masyarakat yang membutuhkan di saat-saat tertentu. Tidak hanya itu, sejak sepekan terakhir gas LPG 3 kg di sejumlah wilayah mengalami kelangkaan akibat minimnya pasokan. Selain langka, harga gas LPG 3 kg juga mengalami kenaikan. Di Bandung, Jawa Barat, sejumlah warga mengaku harus berkeliling mencari warung kelontong yang menjual gas LPG 3 kg. Banyak warung yang mulai tidak lagi menjual gas melon itu. Warga terpaksa mencari agen atau pangkalan resmi untuk membeli gas LPG. Kelangkaan gas 3 kg juga terjadi di wilayah Jakarta, seperti di salah satu toko sembako di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Toko sembako yang biasanya menjual gas 3 kg kini tidak mendapatkan pasokan gas, hanya terdapat tumpukan tabung gas kosong yang belum diketahui kapan akan mendapatkan pasokan lagi. Pemilik toko mengatakan tabung gas yang ada di tokonya sudah tidak mendapat pasokan sejak 6 hari terakhir. Tim TV One mengabarkan. Sehubungan dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian SDM bahwa per 1 Februari 2025 LPG 3 kg sepenuhnya hanya dilayani di pangkalan resmi LPG 3 kg Pertamina dan tidak lagi di pengecer. Pertamina Patraniaga melakukan gerak cepat dengan menyediakan akses link bagi masyarakat agar bisa mudah untuk mengetahui titik pangkalan terdekat di wilayah masing-masing. Adapun linknya bisa dicek di link berikut ini. Dan tentunya kebijakan pemerintah tersebut sangat menguntungkan masyarakat karena harga untuk LPG 3 kg di pangkalan ini tentu sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh Pemda masing-masing dan tentunya lebih rendah daripada harga di pengecer. Selain itu dengan membeli di pangkalan, masyarakat juga diuntungkan mengingat di pangkalan ini kan ada timbangan ya. Jadi masyarakat bisa mengecek volume dari setiap tabung LPG 3 kg yang dibeli. Jika memang dirasa kurang pas, tentunya bisa dilakukan penukaran secara langsung. Dan tentunya ini merupakan bagian dari upaya subsidi tepat untuk meminimalisir upaya-upaya penyelewengan di lapangan seperti antara lain pengoplosan. Dan bagi masyarakat yang masih memerlukan informasi lebih lanjut ataupun bisa juga menanyakan titik pangkalan terdekat ini melalui call center Pertamina 135. Iya, pilih murah tapi langka atau sedikit mahal tapi langka. Begini. Gimana tadi? Misalnya jaraknya setengah kilo atau 1 kilo dari rumah saya gitu. Bensin buat keluar ke sananya sama jatuhnya ya. Tapi nggak usah nanya ke Rif ya. Rif Adil kan nggak pakai gas melon. Kita tanya ke warga yang menggunakan gas melon. Sudah ada Josephine Kezia bersama warga masyarakat. Silakan Kezia. Ya, ini Kezia berada di salah satu lokasi ya. Sudahkah bisa kita bergabung? Karena pasti bicara soal pagi hari ya, ini banyak sekali pasti masyarakat-masyarakat yang memang sudah terbiasa menggunakan gas 3 kg atau gas melon di rumah tangga mereka yang mendatangi lokasi-lokasi yang biasa ya, tadinya warung gitu. Nah sekarang nih seperti yang di pangkalan dong ya. Seperti yang kita lihat nih saat ini di layar kaca, ini mereka harus jalan meninggalkan rumah mereka nih di Pondok Cabe nih. Iya. Dan Rempoa, Tangerang Selatan. Wow. Udah jauh-jauh ternyata sampai situ masih harus antri. Masih harus antri Waktu juga. Memasaknya jadi gimana di sebetulnya rumah? Kan ada kemudahan juga katanya kan. Jadi kalau mau warung-warung itu tetap menjual gas melon, harus mendaftar. Itu. Registrasi. Betul. Nah tapi seperti apa? Apakah memang warung-warung ini sudah memahami persyaratan untuk mendaftarkan nomor induk tersebut? Kezia, bisa dibantu informasinya dari Anda, silakan. Ya, Rifadil, Andi Kumal dan juga pemirsa, betul sekali per 1 Februari 2025 kemarin pemerintah menetapkan bahwa masyarakat ini tidak bisa lagi membeli tabung gas 3 kilo atau gas melon di warung eceran, namun masyarakat hanya bisa membeli langsung melalui pangkalan yang sudah terdaftar resmi di PT Pertamina. Dan saat ini kami akan mengajak Anda, Arif Fadil, Andi Kumal dan juga pemirsa untuk bertanya langsung kepada masyarakat bagaimana tanggapan mereka soal kebijakan ini.
sudah ada bersama kami saat ini di salah satu pangkalan, salah satu pembeli. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi. Ibu namanya siapa Bu? Ibu Dede. Bu Dede, biasa beli gas ini di pangkalan atau eceran Bu? Eceran. Iya. Ibu sudah mendengar bahwa ada kebijakan baru kalau nantinya masyarakat ini tidak bisa beli gas melon di eceran, hanya bisa beli di pangkalan. Ini tanggapannya seperti apa Bu? Kalau saya pribadi sih kurang setuju karena saya kan jualan sore. Jadi kadang-kadang kan pangkalan udah tutup. Kalau lagi pas kita mati tiba-tiba kita mau lah ada pembeli. Terus gimana kalau nggak ada di warung? Kita kan suka larinya ke warung. Dan warung pun kalau misalkan nggak dikasih LPG gitu kan biasa penghasilan dari LPG ntar yang warungan juga jadi penghasilannya mengurang. Nggak ada lah. Apalagi sekarang lagi susah, misalkan di warungan boleh-boleh aja diadain ya. Tapi ya harganya jangan sampai naikinnya jangan keterlaluan juga gitu. Ya standar lah kalau misalkan dari pangkalan 20, oke lah ngambil lebih 3.000, 2.000 gitu nggak masalah kan. Oh sekarang berarti memang benar sedang langka ya Bumi? Langka banget, udah seminggu yang lalu ini udah seminggu sekarang itu udah nggak ada. Kita kalau ngantri pun kadang-kadang satu orang satu. Iya. Biasanya berapa Bu memang? Biasanya beli kalau di pangkalan kadang 16, 18 gitu. Sekarang kan 20 karena langka. Kalau kita sebagai masyarakat menengah ke bawah ya, nggak setuju sih kalau warungan ditutup. Maksudnya harus belinya ke pangkalan aja. Karena kita di saat kita lagi ada konsumen yang jajan gitu, kita tiba-tiba mati mau beli kemana gitu. Sedangkan kan pangkalan nggak standby buka. Rata-rata kan pangkalan jam 6 udah tutup. Kita dagang malam. Jadi nggak apa-apa ya Bu, agak mahal dikit, yang penting di warung masih tetap ada gitu ya untuk tabung gas melon. Mahal juga jangan inilah, kalau seandainya naik sama 2.000 sih oke-oke aja lah ya. Baik Bu. Langka begini gitu. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Dede sudah mau berbagi. Ya, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Nah pemirsa, tadi salah satu tanggapan dari masyarakat dan sekarang kita akan coba tanyakan langsung kepada salah satu pemilik dari pangkalan gas LPG 3 kilo. Sudah ada Ibu Zida bersama kami. Selamat pagi Bu Zida. Pagi. Oke, Bu sudah mendengar bahwa ada kebijakan bahwa nantinya masyarakat hanya bisa membeli gas LPG 3 kilo ini di pangkalan saja Bu. Tanggapannya gimana Bu? Kalau menurut saya ya, kita mengikuti kebijakan pemerintah itu harus ya Mbak. Tapi kan kembali lagi ke konsumen ya, bagaimana mereka apakah keberatan atau tidak, kita kembali begitu aja. Kalau bagi saya beli di mana, di pangkalan boleh, misalkan nggak ada pengecer pun ya bagaimana masyarakat saja saya. Ibu biasa ngambilnya dari mana Bu? Saya ambil dari agen saya, dari PT Agen Daya Prima. Itu biasa sehari dikirimnya berapa Bu? 60. Tapi nggak tiap hari. Saya seminggu 3 kali. Tapi 60 ini apakah semuanya dijual atau ada yang dijual kembali untuk eceran atau seperti apa Bu? Kemarin ya, saya jual ke eceran juga sama RT, rumah tangga. Gitu. Tapi untuk ini kan harga eceran tertingginya sekarang berapa Bu? Saya saat ini jual 20.000. Saya 20.000 untuk saat ini ya. Kalau enggak saat ini saya 19.000. Ini karena lagi begini kan, saya 20.000. Tapi ada keluhan dari masyarakat nggak sih untuk harga yang sekarang? Kalau warga enggak, alhamdulillah ya. Kadang gas baru datang nih mobilnya, udah pada ngantri, udah pada bawa tabung, udah bawa KTP gitu. Enggak sih, alhamdulillah nggak ada komplain. Tapi ini benar ya Bu, berarti lagi langka ya Bu untuk gas? Ini aja saya nggak ada pengiriman hari ini, nggak ada pengiriman. Untuk hari ini saja atau dari beberapa hari lalu untuk nggak ada pengiriman? Sabtu masih ada, Ahad kan libur. Ini hari ini nggak ada. Saya lihat kan saya pakai jadwal saya nggak ada pengiriman. Berarti dari Sabtu kemarin ini belum ada pengiriman? Kalau Sabtu ada, Ahad ya libur kan. Hari Senin, hari ini nggak ada. Tapi berarti ini untuk menyambut masa puasa, ini seperti apa Bu? Apakah mudah-mudahan nanti lancar ya distribusinya ya, mudah-mudahan. Kita kan pasti masyarakat pasti memerlukan gas ya untuk masakan. Namanya mau bulan puasa ya, kami minta sebagai warga ya, biar pendistribusiannya lancar aja Mbak. Gitu. Baik,
Terima kasih banyak Ibu Zida. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya, terima kasih. Nah, pemirsa, kami akan lanjutkan Apa Kabar Indonesia Pagi on location bersama narasumber kami yang lainnya. Tetaplah bersama kami. Narasumber dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI sudah ada bersama kami, Pak Sudaryatmo. Selamat pagi Pak, apa kabar? Pagi pemirsa TV One. Pak, ini kalau melihat kebijakan pemerintah soal gas LPG 3 kilo yang tidak lagi dijual eceran, gimana Pak melihatnya Pak? Ya, terima kasih. Jadi kalau dalam konteks upaya untuk menjadikan penyaluran subsidi LPG 3 kilo tepat sasaran itu kita dorong. Cuma dalam pandangan lembaga konsumen langkah dengan menghapus pengecer untuk mendistribusikan LPG dan didorong untuk menjadi agen itu tidak cukup gitu loh. Pertama ini ya, jadi kalau kita bicara tepat sasaran itu pemerintah juga harus menjelaskan dulu pengertian tepat sasaran itu seperti apa kan gitu. Jadi kalau mengacu ke keputusan Presiden tentang distribusi LPG diatur di dalam Perpres 104 tahun 2007 itu memang peruntukan LPG 3 kilo itu untuk rumah tangga dan usaha mikro kan gitu loh. Jadi sepanjang itu dipakai untuk rumah tangga tidak ada pelanggaran ketentuan kan gitu loh. Kalau pemerintah mengartikan tepat sasaran hanya untuk kelompok keluarga miskin, mestinya perpresnya dirubah dulu dong. Bahwa bukan untuk keluarga dalam pengertian umum, tapi disebutkan secara spesifik bahwa LPG 3 kilo diperuntukkan untuk keluarga miskin kan gitu loh. Sehingga yang berhak menerima LPG 3 kilo itu keluarga miskin gitu loh. Faktanya sekarang itu kan sebenarnya mengkonfirmasi bahwa LPG 3 kilo itu tidak tepat sasaran. Yang pertama begini ya Pak, jumlah penerima LPG 3 kilo itu sebesar 40 juta rumah tangga kan gitu. Sementara data orang miskin di Kementerian Sosial itu hanya 25 juta rumah tangga. Artinya ada 15 juta rumah tangga yang dia sebenarnya tidak miskin, tapi juga menggunakan LPG 3 kilo. Dan sepanjang kepresnya masih untuk rumah tangga, tidak ada pelanggaran hukumnya kan gitu. Jadi ini yang kembalikan kepada pemerintah gitu loh. Jadi kalau pengertian tepat sasaran itu hanya untuk orang miskin, mestinya perpresnya dirubah dulu bahwa LPG 3 kilo itu hanya untuk orang miskin kan gitu. Satu itu. Kemudian yang kedua, bagi sebenarnya begini ya, bagi konsumen itu kan sederhana aja. LPG 3 kilo itu tersedia dan harganya sesuai dengan HET kan gitu. Kalau di lapangan itu ada kelangkaan LPG dan kalau ada harganya itu di atas harga HET, seperti di sini HET-nya itu 16.000, itu pelanggaran hak konsumen. Dan kalau ada pelanggaran konsumen, mestinya pemerintah, SDM itu menegur Pertamina. Gimana ini kok tidak tersedia dan harganya di atas HET kan gitu. Tapi kalau dari sisi konsumen, tadi kan kita juga sempat bertanya-tanya nih kepada warga, nih bahwa mereka merasa keberatan kalau misalkan hanya bisa dibeli di pangkalan saja. Ini gimana Pak melihatnya Pak? Ya itu tadi ya Pak. Jadi sebenarnya kan permintaan konsumen itu juga bukan mengada-ngada. Karena di dalam Permen SDM nomor 19 tahun 2008 tentang pedoman teknis perlindungan konsumen sektor hilir minyak dan gas, itu salah satu hak konsumen itu adalah konsumen berhak adanya jaminan ketersediaan. Yang kedua, konsumen berhak memperoleh harga yang wajar. Harga yang wajar itu apa? Sesuai HET. Dua-duanya itu dilanggar sekarang itu. LPG-nya tidak tersedia, kalau ada harganya itu di atas HET. Ini kan berdasarkan pedoman peraturan pemerintah. Mestinya kalau ada pelanggaran hak konsumen, ya pemerintah itu juga menegur Pertamina gitu loh. Kenapa ini tidak tersedia? Kenapa harganya di atas HET? Yang kedua, ini juga kepada konsumen supaya kalau LPG-nya tidak tersedia dan harganya di atas HET, harus didorong untuk mengajukan komplain. Di sini ada 4 pihak yang bisa komplain. Bisa ke agen, bisa ke Pemda, karena HET itu ditentukan oleh Pemda. Bisa call center Pertamina dan bisa Ditjen Migas kan gitu loh. Tapi kalau
seandainya nanti memang sudah resmi ditetapkan bahwa masyarakat hanya bisa beli di pangkalan. Ini tentunya nggak berdampak bagi pembeli juga, namun juga penjual yang eceran. Karena bisa jadi satu sisi mereka kehilangan nih mata pencarian karena biasa mereka menjual gas melon, namun sekarang kan hanya bisa di pangkalan. Ini melihatnya bagaimana, Pak? Ya, jadi begini ya, Pak. Sepanjang upaya pemerintah itu tetap bisa menjamin ketersediaan dan harganya sesuai HIT, tidak ada masalah. Yang perlu diperhatikan adalah tadi pemerintah mestinya melakukan mapping pengecer tadi. Apakah semua itu bisa di-upgrade menjadi agen kan gitu loh. Jadi kalau misalnya bisa di-upgrade agen, itu jangan dibiarkan pengecer itu ngurus NIB sendiri kan gitu. Kan ada Kementerian UMKM. Kenapa Kementerian UMKM nggak dilibatkan kan kira-kira gitu loh. Jadi ini yang kebijakan ini mestinya itu harus didekati sebagai lintas sektor kan gitu loh. Bukan hanya ISDM aja, bukan hanya Pertamina saja. Kalau ini pemerintah pengen mendorong pengecer menjadi agen pengurusan NIB, mestinya menggandeng Kementerian UMKM dong. Itu kan bagian dari pemberdayaan masyarakat dari pengecer yang sebelumnya perorangan menjadi unit usaha yang datanya ada dan nanti improvementnya juga bisa diukur kan kayak gitu. Oke, Pak, mungkin ada harapannya nggak sih Pak seperti apa Pak dari YLKI sendiri Pak? Ya, jadi begini ya Pak, kalau dalam pandangan lembaga konsumen secara umum memang inti masalah ini kan sebenarnya terkait dengan kebijakan bahan bakar rumah tangga kan gitu. Bahan bakar rumah tangga itu secara umum kan ada LPG. LPG itu ada subsidi, ada non subsidi. Kemudian juga ada bahan bakar rumah tangga melalui pipa, jaringan gas kota. Selama ini kan anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi LPG tahun 2024 itu cukup besar sekali, 80 triliun kan gitu, 80 triliun. Dan ini juga agak ironis produk yang disubsidi tapi 80% masih impor kan gitu loh. Ini masalah yang mestinya harus diberesin kan gitu loh. Jadi dan ini juga kalau pemerintah mengeluarkan jargon swasembada energi, bagaimana swasembada energi kalau 80% bahan bakar rumah tangga LPG itu masih impor, itu yang harus dijawab pemerintah gitu loh. Ya. Baik, terima kasih banyak waktunya Pak. Selamat melanjutkan aktivitas ya Pak. Terima kasih banyak sudah mau berbagi bersama TV One. Apa kabar Indonesia Pagi on Location. Ya pemirsa, Arif Fadil, Andi Kuman dan juga pemirsa, nah itu dia tadi jumlah tanggapan dari masyarakat dan juga pembeli dan juga dialog bersama dengan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kembali ke studio. Baik, Josephine Kesia tadi meminta bagaimana tanggapan masyarakat, kemudian juga ada YLKI yang membahas terkait dengan harusnya membeli di pangkalan yang ada NIB-nya. Betul, untuk kedepannya seperti itu ya. Dan kami ini berusaha juga untuk melibatkan sih sebetulnya pihak dari pemerintah juga, tapi setidaknya sosialisasi yang kami lakukan sebagai fungsi media begitu sudah kami hadirkan ke depan pemirsa pada pagi hari ini.